الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada pertemuan malam hari ini yang seharusnya kita melanjutkan pembahasan sifat salat Nabi. Ini untuk sementara di edisi hari ini kita akan mempelajari fikih praktis, ya, fikih ringkas berkaitan dengan al-udhiyah atau berkaitan dengan kurban. Karena insya Allah beberapa hari ke depan kita akan melaksanakan ibadah kurban, maka perlu bagi kita untuk mempelajari beberapa perkara-perkara yang berkaitan dengan kurban. Semua tujuannya adalah supaya amal ibadah, ya, kurban terutama yang kita kerjakan ini benar-benar dilandasi dengan ilmu. Karena amalan yang tidak dilandasi dengan ilmu ini amalan yang tidak berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau orang itu mengerjakan suatu amalan dan dia melandasi amalannya dengan ilmu, maka diharapkan amalan tersebut itu diterima oleh Allah karena sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sebagaimana kita tahu, ibadah itu bukan hanya membutuhkan ikhlas saja, tapi namanya ibadah itu juga harus ada apa? Selain ikhlas, ittiba, ya, mutaba'ah. Dan kita nggak tahu bagaimana syariat yang telah digariskan Nabi tentang kurban kecuali dengan kita belajar tentang kurban tersebut. Imam Al-Bukhari rahimahullah, ucapan yang masyhur, beliau mengatakan al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ya, berilmu sebelum kita berucap, sebelum kita beramal, kita wajib mengetahui ilmunya terlebih dahulu. Nah, kurban ini sebenarnya mungkin banyak di antara kita yang tiap tahun berkurban dan tiap tahun belajar tentang fikih kurban. Namun demikianlah manusia, meskipun dia sudah bertahun-tahun melaksanakan kurban, bertahun-tahun dia melaksanakan ibadah tersebut, namun dia tetap perlu untuk diingatkan kembali. Ya, dia perlu untuk diingatkan kembali. Namanya manusia pasti ada kelupaan, ada kesilapan. Sebagaimana puasa, ya, kita tiap tahun melaksanakan puasa Ramadan, tapi sebelum masuk bulan Ramadan kita pelajari terlebih dahulu fikih puasa itu. Ya, ini menunjukkan bahwa penting bagi kita untuk mempelajari, meskipun secara praktis, ya, kita nggak terlalu sampai masuk ke dalam perselisihan para ulama. Kita hanya membahas permukaannya saja, ya. Langsung saja kita mulai dari ta'rif al-udhiyah, definisi dari al-udhiyah. Sebenarnya ada banyak penamaan, disebut kurban atau disebut al-udhiyah atau disebut dengan al-adhahi, ya, disebut juga dengan ad-dhahaya, ya, dan banyak penyebutan-penyebutan yang intinya mengerucut kepada satu makna. Apa itu maknanya? Ini kita ambilkan dari definisi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala.
Beliau mengatakan al-udhiyah artinya adalah ma yuzbahu min bahimatil an'am ayyamal adha bisababil id taqarruban ilallahi azza wajal. Yang dimaksud dengan udhiyah adalah segala sesuatu, apa-apa yang disembelih, ya, apa-apa yang disembelih dari bahimatul an'am. Nanti akan ada penjelasan apa itu bahimatul an'am. Kapan disembelihnya? Ketika ayyamal adha, ketika hari-hari Idul Adha. Kenapa kok disebut hari-hari Idul Adha? Padahal Idul Adha cuma satu saja, tanggal 10 Dzulhijjah. Tapi kenapa disebut hari-hari Idul Adha? Ini diinkludkan, dimasukkan di dalamnya ayyamu at-tasyrik, hari-hari tasyrik, karena itu juga hari penyembelihan. Bisa babil id. Kenapa disembelih? Karena sedang terjadi hari id. Ya, karena sebab sedang terjadi hari id ketika itu. Dalam rangka apa? Taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka pernah kita sampaikan, namanya menyembelih ada yang ibadah dan ada yang bukan ibadah. Adzabah adzabah menyembelih ada yang ibadah dan ada yang bukan ibadah, ghairu ibadah. Ada perbedaan antara yang ibadah dengan yang bukan ibadah. Kalau itu ibadah, maka berarti dia harus diberikan kepada Allah. Manakala dipersembahkan kepada selain Allah, maka jatuh syirik kepada Allah. Nabi mengatakan, man dzabaha li ghairillah faqad asyraka. Barang siapa yang menyembelih, maksudnya menyembelih ibadah dan diperuntukkan untuk selain Allah, maka dia berbuat syirik, faqad asyraka. Kemudian muncul pertanyaan, Ustadz, bagaimana Nabi Ibrahim yang Allah sebutkan dia menyembelih sapi tapi diperuntukkan kepada tamunya? Ya enggak? Siapa tamunya Nabi Ibrahim itu? Malaikat. Tapi apakah berarti Nabi Ibrahim berbuat syirik karena menyembelih untuk tamu? Kenapa kok bukan? Karena tadi kaidahnya yang dipersembahkan kepada selain Allah berarti syirik. Nah, Nabi Ibrahim syirik enggak? Kenapa kok enggak syirik? Nah, karena bukan dalam rangka ibadah. Ya, bukan dalam rangka beribadah kepada Allah. Terus bagaimana ketentuannya untuk membedakan antara sesembelihan yang ibadah dengan yang bukan ibadah? Maka perbedaannya, ketentuannya adalah kalau itu ibadah, maka yang pertama kali tujuannya adalah apa istilahnya? Iraqatud dam. Ya, menumpahkan darahnya atau membunuh. Ya, membunuhnya. Meskipun bukan dengan cara menyembelih juga. Sebagaimana Nabi menceritakan dalam hadisnya dari riwayat Tariq ibn Syihab, dakhala rajulun al-jannata dakhala rajulun al-jannah fi dzubabin wa dakhala an-nar fi dzubab. Seorang masuk surga karena lalat dan seorang masuk surga karena lalat. Yang masuk neraka karena lalat, masuk surga karena lalat. Yang masuk neraka karena lalat ini, kenapa dia bisa masuk neraka karena lalat? Karena dia membunuh lalat tersebut dalam rangka untuk dipersembahkan kepada berhalanya itu. Maka jatuh syirik. Ya, padahal lalat ini apa disembelih seperti membelih kambing? Enggak, dibunuh. Entah dengan cara apapun, tapi tujuannya memang untuk membunuh dalam rangka mendekatkan diri kepada yang sedang didekatkan itu. Nah, adapun daging, enggak, daging yang disembelih, ada daging yang dibunuh. Adapun dagingnya, ini cuma tujuan kedua. Ya, tujuan kedua. Yang pertama kali dicari adalah
pembunuhannya, penumpahan darahnya. Itu yang pertama kali tujuannya kalau ibadah itu. Adapun dagingnya, ono dagingnya, gak ono dagingnya, lalat ada dagingnya enggak? Enggak ada. Tapi dia tetap dikatakan ibadah. Karena yang dituju pertama kali apanya tadi? Sesembelihannya, pembunuhannya. Paham jemaah? Nah, adapun yang bukan ibadah itu kebalikannya. Kalau yang bukan ibadah, memang tujuannya yang pertama kali apanya? Dagingnya. Nah, adapun yang kedua baru membunuhnya. Yaitu seorang ketika dia kayak Nabi Ibrahim tadi, tujuannya memang untuk diambil dagingnya, dan dia tidak akan bisa mengambil dagingnya kecuali dengan cara diapakan dulu? Disembelih, dibunuh dulu. Maka pembunuhannya itu tujuan kedua. Adapun tujuan utamanya adalah daging. Kalau ibadah tujuan utamanya memang apa? Membunuhnya. Adapun daging tujuan kedua. Paham di sini jamaah? Taib, apa contohnya penyembelihan ibadah? Kurban, tak kasih bocoran. Akikah. Nah, melaksanakan nazar. Nah, membayar kafarat dam bagi jamaah haji yang melakukan pelanggaran ihram, atau hadiu bagi jamaah haji. Ya, penyembelihan hadiu bagi jamaah haji. Adapun yang bukan ibadah banyak, kayak tadi menjamu tamu, atau memang dia jual beli daging kambing misalnya, ya, jual beli daging. Ini penyembelihan yang non ibadah. Nah, maka yang ada syiriknya itu yang ini yang bisa terjadi syirik. Ya, adapun yang ghairu ibadah itu hanya sebatas disembelih dengan menyebut nama Allah, selesai. Ya, tidak terikat dengan aturan-aturan khusus. Beda sama yang ibadah, ada aturan khususnya, bukan cuma disembelih saja, tapi ada aturan-aturan khususnya. Kayak misalnya tadi kurban, ada aturan khususnya, yaitu disembelih hanya di hari-hari adha, dimulai setelah sholat Id sampai berakhirnya hari tasyrik. Kemudian jenis hewannya juga diatur, ya, usianya juga diatur, nanti ada penjelasannya, dan yang lainnya. Ya, akikah juga demikian, bukan hanya sekedar menyembelih, tapi ada aturannya, ya, ada ketentuan-ketentuannya dan lain sebagainya. Tapi ini perbedaan antara yang ibadah dengan yang non ibadah. Tapi kita lanjutkan. Bahimatul an'am tadi disebut yang dijadikan sebagai hewan kurban adalah bahimatul an'am. Ya, banyak ayat-ayat di dalam Al-Qur'an yang menyebutkan lafal bahimatul an'am. Seperti di dalam surah Al-Hajj. Allah mengatakan wa'adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallaha fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Ya. Atau di dalam surah Al-Maidah, di awal-awal surah Al-Maidah juga ada. Apa itu bahimatul an'am? Kata Imam Ibnu Katsir, bahimatul an'am yang pertama adalah al-ibil, unta. Ini yang dijadikan kurban. Dengan segala jenisnya, mau punuk 1, mau punuk 2, yang penting dia adalah unta. Tapi ada yang unta, dia bukan termasuk bahimatul an'am yang dimaksud. Burung unta misalnya. Namanya burung unta. Tapi jangan dipakai buat kurban ya. Beda, namanya tok burung unta. Apakah burung hantu berarti dia ini jin? Ya. Baik, ini yang pertama. Yang kedua adalah al-baqar, sapi. Dan masuk di dalam sapi, jenis yang kedua adalah al-jamus, kerbau. Itu juga termasuk bahimatul an'am. Ya. Dan yang ketiga adalah al-ghanam, kambing. Dan masuk di dalamnya juga adalah domba, ad-dha'n, ya, al-ma'z dan ad-dha'n. Kambing dan domba. Itu masuk di dalam bahimatul an'am. Baik, maka 3 jenis hewan itulah
yang sah dipakai untuk kurban. Adapun selain itu tidak sah dipakai kurban. Meskipun harganya lebih mahal, meskipun jumlahnya lebih banyak, ya tetap tidak sah. Seperti seorang berkurban dengan kuda atau dengan ayam. Ya, jangan mengatakan, Ustadz, daripada enggak, ya timbangnya gak kurban, sik mending anak kurban ayam daripada yang gak kurban. Duh, mending yang gak kurban daripada kau melakukan bid'ah dalam agama. Yang gak kurban mungkin ancamannya maksiat kan? Dia punya harta tapi gak kurban, dia terancam dengan maksiat. Daripada kau berkurban tapi dengan caramu sendiri, di luar cara yang ditentukan Nabi SAW, maka yang gak kurban lebih baik daripada yang berkurban. Ya, tapi berkurban apa? Ayam itu tadi. Ya, karena itu bid'ah di dalam agama. Baik, kemudian hukum udhiyah, hukum kurban. Ada khilaf di antara para ulama tentang hukum kurban. Di antara para ulama ada yang mewajibkan kurban, hukumnya wajib. Dan di antara mereka ada yang mensunnahkan. Di antara dalilnya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman bagi yang beranggapan kurban wajib. Salah satu dalilnya Allah berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Dan dirikanlah salat untuk Rabbmu dan menyembelihlah untuk Rabbmu. Dari mana sisi pendalilannya kalau kurban wajib? Kok bisa dari ayat ini diambil kesimpulan kurban wajib? Hah? Nah, yang pertama perintah. Al-amru yadullu 'alal wujub. Ini kaidah fikih. Adanya perintah itu menunjukkan hukumnya wajib. Selama tidak ada dalil lain yang memalingkan dari yang wajib ke sunnah. Kemudian yang kedua, Allah qarana bainas salati wa an-nahr. Allah menggandengkan antara salat dengan kurban. Salat hukumnya apa? Wajib. Ya, maka kurban juga demikian, hukumnya wajib, digandengkan sama Allah, salat dan kurban. Ya, ini dalil dari para ulama yang mewajibkan kurban. Kemudian dalil yang lain yaitu ancaman Nabi SAW. Ya, adanya ancaman berarti dosa. Seorang itu mendapatkan dosa ketika dia meninggalkan yang apa? Wajib. Kalau meninggalkan sunnah dapat dosa enggak? Tidak. Berarti kan Nabi mengatakan, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Kata Nabi, barang siapa yang diberi kelapangan rizki namun dia tidak berkorban, maka jangan dia mendekati tempat sholat kita. Ya, jangan dia mendekati tempat sholat kami. Berarti diancam sama Nabi, nggak boleh dekat-dekat tempat sholat. Ya, adanya ancaman berarti dosa, diancam dengan dosa. Dan seorang mendapatkan dosa ketika dia meninggalkan yang wajib. Kemudian juga dalil bagi yang berpendapat kurban itu wajib, yaitu sabda Nabi SAW, "Man dzabaha qabla an yusalliya falyadbah makanaha ukhra." Barang siapa yang menyembelih sebelum sholat, maksudnya sholat apa ini? Aid. Ya, barang siapa yang menyembelih sebelum sholat, maka hendaklah dia mengganti hewan sesembelihannya itu dengan hewan lain. Berarti kalau kurban itu sunnah, maka Nabi nggak perlu menyuruh untuk mengganti dengan hewan yang lain. Ya, maka dia ganti hewan itu dengan hewan yang lain setelahnya. Wa man lam yadhbah, ini lebih jelas lagi, falyadhbah bismillah. Dan barang siapa yang belum menyembelih, maka hendaklah dia menyembelih dengan menyebut nama Allah. Lagi-lagi perintah dari Nabi untuk menyembelih. Ya. Maka di sini diambil faedah juga, penyembelihan itu dilakukan setelah sholat Id. Bahkan kalau para ulama memperinci lagi, kebiasaan para salaf terdahulu, mereka baru menyembelih ketika penguasa sudah menyembelih hewan kurbannya. Itu termasuk sunnah yang berjalan di antara para salaf. Jadi ketika pemimpin ulil amri setelah sholat Id menyembelih hewan kurbannya, maka baru kaum muslimin menyembelih. Tapi ketika pemimpin belum menyembelih, maka tidak ada kaum muslimin yang menyembelih hewan kurbannya. Mereka menunggu penyembelihannya pemimpin. Nah, ini kalau memungkinkan nggak apa-apa.
Tapi kalau nggak memungkinkan, ya ini kita nggak tahu Ustadz kapan Pak Jokowi menyembelih kurbannya. Ya, oke, sudah. Yang penting setelah sholat Id. Dan penentuan sholat Id adalah haknya pemimpin, haknya penguasa. Ya, bukan wewenang ormas, bukan wewenang kelompok, organisasi, tidak. Tapi penentuan Id itu kembali kepada penguasa. Karena namanya Id itu adalah kata Nabi SAW, al-fitru atau as-sawmu yauma tasumun. Puasa adalah hari di mana kalian wahai kaum muslimin berpuasa. Wal fitru yauma tuftirun. Idul Fitri adalah hari di mana kalian semuanya makan. Wal adha yauma tudahun. Dan hari raya Idul Adha yaitu hari di mana kalian menyembelih. Berarti ini ibadah individu atau kolektif? Ibadah pribadi atau ibadah yang bersama kaum muslimin? Bersama kaum muslimin. Bukan ibadah individu ini. Ini ibadah yang bersama, dilakukan bersama kaum muslimin, kolektif. Dan tidak ada yang bisa membersamakan kaum muslimin kecuali penguasa. Ya, kecuali penguasa. Maka wajib dikembalikan kepada pemimpin. Tapi ini dalil yang lain kita lewati untuk menyingkat waktu. Nah, adapun yang menganggap berpendapat bahwa kurban itu hukumnya sunnah, mereka berdalil dengan sabda Nabi SAW. Nabi bersabda, "Idza ra'aitum hilala dzil hijjah wa arada ahadukum an yudhhiya falyumsik an sya'rihi wa adfarihi." Kata Nabi, apabila kalian telah melihat hilal Dzulhijjah dan salah seorang di antara kalian berniat untuk melaksanakan kurban nanti di hari raya Idul Adha, maka sejak saat itu dia tahan untuk tidak memotong rambut dan kukunya. Ya. Sini ada pelajaran, yakni penentuan masuknya Dzulhijjah itu dengan apa? Kurang gede tadi. Kurang gede tadi. Apa ini? Apabila salah seorang di antara kalian melihat hilal Dzulhijjah, maka sama menentukan masuknya Dzulhijjah itu dengan ru'yatul hilal. Ya, tidak ada menentukan awal masuk bulan dengan hisab, tidak ada. Itu metode yang bid'ah di dalam agama. Dan ini juga membantah pendapat sebagian orang yang menentukan Idul Adha dengan mengikuti penentuan Mekah. Ya, karena kan Idul Adha itu berkaitan haji, Ustaz. Maka kita harus ngikut haji yang ada di Mekah. Ya kan? Kan sebagian kayak gitu kan. Harus ngikut haji yang ada di Mekah. Kau kapan puasa Arafah? Ya ketika jamaah wukuf di Arafah. Namanya saja puasa Arafah. Ya. Maka kata para ulama, di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, disebut puasa Arafah itu adalah hanya sebatas nama, karena memang ketika itu bertepatan dengan wukuf di Arafah. Namun ketika terjadi perbedaan ru'yah antara satu negeri dengan negeri yang lain, karena kata Imam Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, likulli baladin ru'yatuhu. Masing-masing negeri ada ru'yahnya sendiri-sendiri. Terkadang berbeda antara negeri yang satu dengan negeri yang lain. Karena Nabi mengatakan, fa in ghumma 'alaikum fa akmilul 'iddata 3. Apabila bulan tidak nampak, mendung, tertutup awan, maka Nabi menyuruh apa? Menggenapkan menjadi 30. Di negeri yang lain nggak ada mendung. Nabi sudah tahu akan terjadi perbedaan seperti itu dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga kalau penentuan Idul Adha itu harus mengikut prosesi ibadah haji jamaah haji di Mekah, maka muncul pertanyaan, bagaimana dulu para sahabat, para salaf mempraktekkan syariat ini? Ayo jawab, gimana caranya mereka? Kalau zaman sekarang enak, antum ada teknologi, ya kan, tahu Saudi kapan idnya, ya kan, Saudi menentukan id langsung detik itu juga antum tahu, iya, secara langsung. Nah, kalau sahabat, para tabi'in, kalau memang syariatnya wajib mengikuti ketentuan Saudi, ketentuan Mekah, Saudi belum ada dulu zaman sahabat, wajib mengikuti haji di Mekah,
Gimana cara mereka tahu? Sahabat yang ada di Syam, sahabat yang ada di Irak, ada loh itu. Gimana mereka bisa tahu kapan haji di Mekah? Satu-satunya cara adalah mereka harus kemana? Ke Mekah. Sedangkan perjalanan dari sana ke Mekah itu memakan waktu berhari-hari. Ya, sampai di Mekah paling wis lewat riyo sama. Ya, atau mungkin nyampenya di Mekah sudah tanggal 1 Dzulhijjah. Ya, mereka ini misalnya dari Syam. Ya, Syam zaman tersebut ke kota Mekah butuh waktu 1 bulan. Ya, dari Syam menuju ke Mekah itu butuh waktu 1 bulan. Sebagaimana Nabi diingkari Isra-nya oleh orang-orang Quraisy, karena waktu itu perjalanan dari Mekah menuju ke Syam butuh waktu 1 bulan. Ada orang dari Syam ke Mekah 1 bulan, nyampe di Mekah tanggal 1 Dzulhijjah. Dia tanya kepada orang-orang Mekah, kapan kalian melihat hilal masuk Dzulhijjah? Oh sudah, ini sekarang sudah masuk Dzulhijjah. Oh ya wis nek ngono. Nang di balik. Saya kayak teko iki. Balik. Loh kenapa kok balik? Ya ngabari orang-orang yang ada di Syam. Kalau Mekah itu sudah masuk Dzulhijjah. Baru langsung ke Syam dia. Sampai sana sudah Muharram. Sudah masuk bulan Muharram. Iya. Dikasih tahu orang-orang Syam, wahai orang-orang Syam, sesungguhnya Mekah sudah menentukan 1 Dzulhijjah kemarin. Apa kata mereka? Gak waras sih. Ya, ini dalil yang kuat bahwa tetap kembali kepada ru'yatul hilal, dan itu ditentukan oleh pemimpin. Tapi dari sisi mana? Kalau kurban itu sunnah, dari hadis ini, dari sisi mana kurban itu sunnah? Nih, dari sisi Nabi mengatakan wa arada ahadukum, dan kalian hendak atau kalian berkeinginan untuk menyembelih. Ya, berarti kalau pengen nyembelih maka jangan potong kuku, potong rambut. Nah, ada kata-kata kalau pengen nyembelih. Berarti kan ini tawaran dari Nabi kalau mau nyembelih. Kalau enggak ya sudah, potongan kukumu, rambutmu, enggak apa-apa. Paham sisi pendalilannya? Ya, berarti korban sunnah. Kemudian dalil yang lain, oh enggak, sudah. Ya. Dalil yang lain sebenarnya ada, cuman nggak tahu kok nggak ada di sini. Yaitu perilaku Umar ibnu Khattab dan Abu Bakar. Jadi diriwayatkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibnu Khattab pernah dalam setahun mereka tidak berkurban. Bukan karena nggak mampu, tapi memang sengaja meninggalkan kurban untuk menunjukkan bahwasanya kurban hukumnya sunnah. Ya, tapi wallahu a'lam, pendapat yang kuat memang kurban sunnah. Namun tidak layak bagi seseorang yang diberi kelapangan rizki, ya diberi harta yang cukup oleh Allah, kemudian dia tidak berkorban, ini tidak layak, sebagaimana ancaman Nabi tadi. Nah, kemudian pembahasan berikutnya, 1 kurban untuk seluruh keluarga. Maksudnya tidak perlu masing-masing anggota keluarga untuk berkorban. Beda sama zakat fitri ya. Ya, kalau zakat fitri masing-masing anggota keluarga harus mengeluarkan apa? Zakatnya. Tapi kalau kurban maka cukup yang si penanggung nafkah itu yang berkurban. Adapun yang ditanggung nafkahnya maka tidak perlu berkurban. Meskipun kalau mereka berkurban sendiri nggak apa-apa. Jadi ingat, kata-kata keluarga di sini maksudnya adalah yang menjadi tanggungan nafkahnya. Ojo terus dimelokno kabeh keluarga ini. Ya, kan 1 kurban untuk 1 keluarga. Ya, terus ini sepupu saya ikut juga, paman saya, bibi saya, terus kemudian ponaan saya, ya kemudian kakek dari ini, sampai ini diikut dimelokno kabeh. Iya, keluarga besar. Nah, kita tanya, itu orang semua itu tanggunganmu emang? Apakah kau yang menafkahi? Bukan. Ya, bukan dia yang menafkahi. Penyembelihan gitu. Ya itu, penyembelihan. Satu korban untuk seluruh keluarga
Namun kepemilikan hewan itu ada ketentuannya. Bedakan ya antara cukup untuk satu keluarga dengan istilah sahibul kurban. Sahibul kurban maksudnya pemilik hewan itu. Ini ada bapak, dia beli hewan kurban. Maka keluarganya sudah mendapatkan kecukupan dari hewan kurbannya si bapak tadi. Tapi kalau ditanya, siapa pemilik hewan kurban tersebut? Sahibul kurbannya siapa? Bapak. Ya, sahibul kurbannya bapak. Ya, bukan istri, bukan anak, tapi tetap dinisbatkan kepada bapaknya, kepemilikannya. Ya. Nabi SAW bersabda, Bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Ya Allah, dengan nama Allah, ya Allah, terimalah kurban ini dari Muhammad dan dari keluarga Muhammad dan dari umat Muhammad. Nah, ini juga dalil sebenarnya kalau kurban itu sunnah, karena kekhususan Nabi SAW, kurban beliau itu diperuntukkan bagi umat beliau yang tidak mampu berkurban. Ya, ini kekhususan beliau. Jadi beliau ketika berkurban itu untuk umatku yang tidak mampu berkurban. Ya. Dari Atha bin Yasar radhiyallahu an, beliau mengatakan, Sa'altu Aba Ayyub Al-Ansari, kaifa kanatid dhahaya ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang tabi'in yang bernama Atha bin Yasar, itu pernah bertanya kepada Abu Ayyub Al-Ansari, seorang sahabat Abu Ayyub ini. Kata Atha, wahai Abu Ayyub, dulu ketika zamannya Nabi, karena Atha nggak mendapati zaman Nabi, dia nggak ketemu sama Nabi. Yang ketemu sama Nabi siapa? Abu Ayyub. Wahai Abu Ayyub, dulu ketika zaman Nabi itu gimana sih penyembelihan itu, kurban itu? Maka kata Abu Ayyub, kana rajulu yudahi bisyati anhu wa an ahli baitihi. Dahulu seorang ketika menyembelih seekor kambing, maka dia sembelih untuk dirinya dan keluarganya. Ya, dia sembelih atas nama dirinya dan keluarganya. Jadi keluarganya diikut sertakan dalam penyembelihan tersebut. Nah, ini baru sahibul kurban, artinya pemilik hewan kurban. Dinisbatkan kepada yang beli hewan kurban tersebut. Dari harta siapa? Maka kalau ada pertanyaan gini, ada anak, ya dia ngelihat bapaknya ini kayaknya kurang mampu gitu. Ya, bapaknya kurang mampu. Maka bapaknya mau beli hewan kurban tapi duit gak nutut. Maka akhirnya sama anaknya ditambahi. Pak, ini Pak. Berarti yang berkurban di situ siapa? Paham kasusnya ya? Saya ulangi. Bapaknya mau kurban, beli seekor kambing, tapi duit mek 2 juta. Ya, mau kambingnya harganya 3,5 juta misalnya, atau 3 juta. Gak punya uang lagi bapaknya. Akhirnya anaknya bilang sama bapaknya, Pak, ini 1 juta buat tambahan beli kurban, beli hewan kurban. Beli bapaknya. Hewan kurban ini atas nama siapa? Milik siapa? Anaknya gak mendapat. Maka pemberian anaknya tadi bukan kurban. Awas, jangan dianggap terus anaknya itu iku wekku pisan Pak. Ya, iki wekku pisan nih, karena aku yang ikut beli juga. Enggak, kambing nggak ada urunan. Loh, terus uang yang aku berikan kepada bapak tadi apa hukumnya? Sodako. Itu uang sodako. Dan kalau uang sodako nggak boleh dipersyaratkan. Misalnya nih anaknya ngasih 1 juta ke bapaknya, sama bapaknya malah dibelikan makan misalnya, tidak dibelikan hewan kurban, anaknya marah nggak? Nggak boleh marah, karena itu memang sodakoh. Terserah bapaknya mau beli makan, mau beli HP baru, apa. Nah, 1 kambing hanya boleh dibeli oleh 1 orang saja. Ya, seekor kambing hanya boleh dibeli 1 orang. Sama juga dengan domba, itu kepemilikannya 1 orang saja.
Tadi dari Atha bin Yasar anhu wa an ahli baitihi. Dalilnya sama seperti tadi, yaitu seorang berkurban dengan seekor kambing untuk dirinya ini sebagai pemilik kurbannya, dan diikut sertakan di dalamnya keluarga. Tapi keluarga ini cuma dicukupi saja, pemiliknya tetap satu, yang beli harus tetap satu. Nah, adapun sapi itu 1 sampai 7 orang kepemilikannya. Demikian juga unta 1 sampai 10 orang, meskipun khilaf. Ya, sebagian ulama berpendapat enggak, unta sama seperti sapi, 1 sampai 7 orang. Tapi dalilnya sapi 7 orang, unta boleh 10 orang, yaitu riwayat athar dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Abdullah bin Abbas mengatakan, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safar. Dahulu kami pernah bersama Rasul dalam perjalanan safar. Fahadaral adha, maka di tengah perjalanan tibalah hari raya Idul Adha. Fashtarakna fil baqarati sab'atan wa fil ba'iri asyratan. Maka kami pun urunan patungan untuk seekor sapi 7 orang dan seekor unta 10 orang. Ya, ini juga diperselisihkan hadisnya oleh sebagian ulama, wallahu a'lam. Tapi yang disepakati kambing sama sapi tadi. Ya, kambing disepakati 1, sapi disepakati 7. Yang khilaf unta tadi. Ya, 7 orang atau 10 orang. Ya, toh di sini juga nggak ada yang kelewat tangan. Burung unta mungkin. Nah, ini beda lagi ini. Ini tambahan tuh ini. Baik, sekarang kita masuk kriteria hewan kurban. Baik. Tadi maksudnya apa? Udah segenap. Kena guyon Mau difoto dulu kan? Oh, sama, mewakili. Masuk gitu ya. Ana pernah, ini kan materi untuk ibu-ibu waktu itu kan. Ya, biar agak ini sedikit lah ibu-ibunya gitu. Mancing-mancing sedikit gitu. Nah, bilang kalau 1 kambing untuk berapa ibu-ibu? 1. Kalau sapi 1 sampai 7 orang. Kalau unta 1 10 orang. Kalau 1 suami bisa sampai berapa istri? Wah, mulai ramai. Tapi anak dibalas sama mereka. Oh, berarti suaminya sama kayak kambing Ustaz ya. Kan Ustaz sendiri yang menyamakan sapi. Berarti juga boleh disembelih juga Ustaz. Waduh, ini kalah sudah anak itu. Keliru sudah lawan ini. Ras terkuat tuh. Baik, sekarang kita masuk kriteria hewan. Nah, dari sisi usia, kambing itu harus genap 1 tahun masuk tahun kedua. Ngitungnya dari mana? Lagi-lagi hijriah. Jangan ngitung pakai kalender Masehi. Ya, karena ngitung perhitungan penanggalan apapun dalam agama kita pasti dengan perhitungan hijriah, nggak ada pakai Masehi. Apapun itu, ngitung masa iddah. Pakai apa? Hijriah atau Masehi? Hijriah. Ngitung haul untuk zakat, pakai apa? Hijriah. Semua pakai hijriah, nggak pakai Masehi. Genap 1 tahun masuk tahun kedua. Nah, kecuali domba diperkecualikan, bukan kambing ya. Domba diperkecualikan boleh kalau kepepet tapi. Ya, kalau kepepet nggak bisa menemukan kambing yang 1 tahun, maka domba boleh 6 bulan. Ya, domba yang usianya 6 bulan. Itu pun kalau kepepet. Nanti akan ada dalilnya. Adapun sapi itu usianya genap 2 tahun masuk tahun yang ketiga. Sedangkan unta genap 5 tahun masuk tahun yang ke-6. Ya. Maka kalau di bawah itu tidak sah kurbannya. Kalau dipakai buat sesembelihan yang non ibadah, halal nggak? Halal boleh. Makanya kita katakan tadi yang ibadah ini ada ketentuan syarat-syarat kriteria-kriterianya yang harus kita ikuti. Beda sama sesembelihan yang bukan ibadah. Antum misalnya pergi ke pasar kambing, orang jual kambing. Ada seekor kambing, usianya itu masih 10 bulan. Tapi awaknya gede sama, kok sapi.
Kambing jenis apa itu? Kambing Garut. Hah? Kambing yang besar kambing apa? Etawa. Ya intinya masih 10 bulan tapi awake gede. Bobotnya itu berat. Ya. Harganya pun juga karena orangnya juga baru miara 10 bulan, ya, katanya harganya lebih murah. Ya, katakanlah 2 juta harganya. Nah, ada kambing kedua kurus, ya enggak kurus-kurus nemen, maksudnya enggak seperti kambing yang pertama tadi badannya. Kecil. Badannya kecil, bobotnya juga lebih ringan. Tapi usianya sudah genap 1 tahun lebih. Masuk tahun kedua. Harganya juga lebih mahal. Ya, harganya yang tadi 2 juta, yang ini meskipun kurus, meskipun tidak berat, harganya 3,5 juta misalnya. Antum cari kambing buat kurban, pilih yang mana? Kambing pertama atau kambing kedua? Mahal loh. Lebih ringan loh bobotnya, dagingnya luwih sithik loh. Kenapa? Lepas-lepas duit. Loh, kalau pakai akal jamaah, agama dia yang dibangun pakai akal, logika, maka pasti dia milih yang mana? Yang pertama. Wah, mending iki lah. Wis 2 juta, awake gede, dagingnya akeh. Ini 3,5 juta kecil. Itu kalau pakai apa? Akal. Agama tidak dibangun di atas akal, harus ikut dalil. Kecuali kalau yang tadi dibeli cuman buat bele-belean toh. Apa bele-belean ini? Iya, buat yang bukan ibadah, nggak diniatkan untuk kurban, cuman makan-makan saja lah. Ya, saya jualan sate atau mau undang orang buat walimah, misalnya nikah lagi gitu kan. Baik. Ini dalilnya. Nabi SAW bersabda, la tadbahu illa musinnah. Jangan kalian menyembelih hewan kurban kecuali musinnah. Musinnah itu tadi yang sudah genap usianya. Kambing 1 tahun, unta 2 tahun, sapi 5 tahun. Itu disebut musinnah. Illa, diperkecualikan sama Nabi. Kecuali an ya'sura alaikum, kalau susah nyari yang usianya musinnah, genap, maka fatadbahu jada'atan minad-dhani. Maka hendaklah kalian menyembelih jada'ah. Jada'ah itu tadi yang masih usia 6 bulan. Tapi khusus hewan apa ini? Domba. Ya, khusus domba saja. Kalau sapi boleh, 6 bulan nggak boleh. Kias Ustadz, nggak boleh. Nabi sudah menyebutkan jenisnya ad-dha'n, domba yang boleh. Nah, sekarang ini tadi yang kita maksudnya. Kriteria lain harus sehat, ya, kemudian bebas cacat, dan kalau bisa yang gemuk. Ya, dan diantara sunnah jamaah, para salaf terdahulu, mereka itu beli hewan kurbannya, hewan kambingnya itu jauh-jauh hari sebelum hari raya, sehingga mereka ikut andil menggemukkan hewan tersebut. Paham ya? Ada bentuk memelihara, menggemukkan hewan tersebut. Kalau kebiasaan orang-orang kita sekarang perkotaan ini, belinya kapan? H-1. Ya, memang bukan terus nanti nggak sah, nggak, ya tetap sah. Cuman kalau lebih afdol, ya, kalau memang tidak ada halangan, dalam artian tidak, ya mungkin punya lahan atau punya tempat, ya, maka beli jauh-jauh hari sebelum Id. Kemudian pelihara, diberi makan. Jadi kita ada andil menggemukkan hewan tersebut. Ya, ini diantara sunnah yang berjalan di tengah para salaf terdahulu. Baik, ini cacat-cacat yang tidak ditolerir jamaah. Yaitu apabila ada cacat seperti ini, tidak sah dijadikan hewan kurban. Sahnya cuman buat bele-belean tadi, sesembelihan biasa, bukan hewan kurban. Jadi kalau Anda cari di pasar kambing nanti ada hewan dengan cacat seperti ini, jangan dibeli buat kurban. Ya, jangan dibeli buat kurban. Yang pertama, cacat berupa buta, dengan kebutaan yang jelas, bukan buta yang remeng-remeng rabun. Ya, ketok dia, tapi rabun dia. Ya, tapi kalau sudah jelas kebutaannya seperti ini misalnya,
Ya, atau ada yang cumplung jamaah. Ya memang bolong. Nggak ada bola matanya. Kalau ini kan masih ada bola matanya, apa katarak ya? Ya, kalau kayak gini ini apa katarak ya? Hah? Yes, pokoknya jelas nampak. Tapi kalau cuman sakit mata belean Ustaz, kelihatan dia cuman belean. Atau tanda-tanda lain misalnya ini kambing kok gak kena mlakune ya. Konco-koncoe nang kono detok meruno. Terus suka nyemplung got pisan misalnya. Ya suka nyemplung got. Ya, ini cacat yang nggak boleh ada. Kemudian yang kedua, cacat berupa pincang. Ya, al-arja, dengan pincang yang jelas. Nggak harus kayak amputasi gini ya. Ya, nggak harus hilang gini kakinya. Ada kakinya masih ada, cuman nggak berfungsi. Ya, kita pernah lihat berapa tahun yang lalu itu. Ya, ketika hari-hari kurban seperti ini, truk datang bawa sapi. Ketika diturunkan sapi-sapinya ini, ternyata selurutannya prosotannya itu nggak kuat jamaah. Iya, akhirnya patah dan sapinya jatuh. Nah, jatuhnya itu pas kakinya patah tulangnya. Ya, maka tidak bisa dijadikan sebagai korban itu sapinya. Nggak dibawa ke sangkal foto. Sangkal potong. Sangkal potongnya nanti yang akhirnya patah tulang juga, tendang sama sapinya. Adapun kalau cuman kecekluk misalnya, ada kambing-kambing atau sapi-sapi itu yang karena kelamaan dia duduk terus berdiri ini rotok ini kan ya, sama kayak manusia kan gitu. Kalau patah tadi sempat diobati terus bisa sembuh. Ya kalau memang patah dengan patah yang jelas, bukan cuman apa istilahnya itu keseleo. Ya kalau memang jelas patahnya itu nggak boleh dijadikan sebagai korban. Nah, ini nampak jelas patahnya yang berdarah kok. Ya sampai tulangnya itu tembus. Kenapa? Lah ya jalan dia ketika jalannya timpang-timpang itu, apakah itu sementara atau memang permanen? Kalau timpang-timpangnya itu memang permanen, berarti pincang yang jelas itu nggak sah dijadikan korban. Tapi kalau cuma sementara misalnya, mungkin tadi habis lari-lari ke seleo, nanti 1 jam 2 jam keringgingan. Nanti 1 jam 2 jam paling ya lincah lagi gitu. Ya. Kemudian yang ketiga, cacat berupa sakit. Ya, dengan sakit yang jelas. Bukan sakit-sakit ringan, tapi memang sakit berat. Ya, termasuk diantaranya kemarin yang viral PMK. Ya, itu tidak sah dijadikan sebagai hewan kurban. Makanya antum kalau misalnya jualan kambing, dan teman-teman juga kita ingatkan, nggak usah merasa rugi ketika antum panggil dokter hewan untuk ngecek kesehatan kambing-kambing antum. Ya, jangan disembunyikan kalau ada cacat. Nggak ngono rugi Ustaz. Ya sudah, namanya jual beli ada apa? Ada untung ada rugi. Ya, nggak boleh disembunyikan cacatnya itu. Terangkan. Tadi kayak misalnya pincang itu. Enggak, ini keseleo. Ya, padahal pincang permanen itu. Nah, ini haram. Uang yang didapatkan adalah harta yang haram. Jelaskan sebagaimana kita kalau menjual barang, kayak misalnya saya jual HP ini, wajib nggak untuk saya jelaskan cacatnya? Wajib, Pak. Ini ada beretnya, ini baterainya drop, ini gini. Wajib. Apalagi untuk kurban. Ya, maka bertakwa kepada Allah. Nggak apa-apa panggil bayar dokter-dokter hewan itu, suruh ngecek hewan-hewan kita, ini sehat atau enggak, ini sakit atau enggak. Ya, karena mereka yang tahu. Ya, mereka yang tahu, kita nggak tahu. Sama seperti kayak usia tadi, ngecek usia kambing itu. Ya, ada orang yang memang ahli. Ya, kalau kebanyakan kan cuman ngelihat gigi ya, poel atau enggak. Ada yang cuman ngelihat bulunya sudah tahu ini usia berapa cuman. Ngelihat bulunya tok. Bahkan ada yang cuman dengan mencium baunya, aromanya. Iya, saking ahlinya ini sudah ini. Diambungin tok wis seru. Wah, ini usianya sekian ini. Wallahu a'lam ya apa ini. Ya, tapi ada katanya itu, sudah pengalaman. Baik. Kemudian yang terakhir adalah cacat berupa kurus.
Ya, kurus yang kering nggak ada dagingnya, cuman kulit sama tulang jamaah. Ya, cuman kulit sama tulang. Ya, makanya seperti ini jangan dibeli, artinya jangan disembelih jadikan hewan kurban. Karena diantara manfaat atau diantara tujuan kurban itu, yang pertama untuk kita makan sendiri dan juga untuk kita sedekahkan. Nah, terus kalau nggak ada dagingnya kayak gini, apa yang dimakan? Nah, kikil tok. Baik. Nah, itu datang dalam hadis Al-Bara' bin Azib. 4 cacat tadi ada dalilnya di dalam hadis Al-Bara' bin Azib. Ya, nggak perlu kita ulang karena waktunya nggak cukup. Nah, disunahkan yang berwarna putih, dominannya putih dan hitam dan bertanduk. Ini sebagaimana riwayat Abdullah bin Mas'ud, Anas bin Malik radhiyallahu an, yaitu diantara kebiasaan Nabi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkafa'a ila kabsyaini aqranaini amlahain dzabahahuma biyadi. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyembelih hewan kurbannya, hewan kurban Nabi itu adalah 2 ekor kambing kabsh, kambing kibas yang akronain, ya, akronain yang bertanduk, amlahain. Amlahain ini ditafsirkan oleh para ulama yaitu warna hitam dan putih tapi dominan putih. Ya, ada hitam putih tapi dominan hitam. Dominan putih. Ada, enggak, maksudnya hitam putih tapi dominannya hitam itu ada. Tapi kalau ini dominannya putih. Ya, tapi sekali lagi ini sunnah ya. Jangan terus kalau ke sana enggak ada yang hitam putih, gak situ. Ini alasan tok iki paling iki. Memang gak niat kurban paling iki. Tapi pura-puranya enggak ada yang hitam putih, Ustaz. Banyak, ada yang warna coklat, ya, ada yang warna putih. Kriteria lain menurut ijtihad para ulama. Ya, ini bukan kriteria yang tadi ya, seperti cacat-cacat tadi, bukan. Ini tidak mengganggu keabsahan tapi hanya sebatas afdoliyah. Apa itu? Jantan lebih baik dari betina. Ya, hewan jantan lebih baik dari betina. Bukan berarti yang betina nggak sah, tetap sah. Tapi kalau ditanya mana yang lebih afdol, yang jantan. Yang jantan yang lebih afdol adalah yang dikebiri. Ya, yang dikebiri itu lebih afdol daripada yang tidak dikebiri. Karena yang dikebiri ini ya, lebih besar, dagingnya lebih enak. Ya. Ana wis tak ero bedane kebiri sama ndak wis padha ae. Kenapa? Yang ngebiri. Ya bukan kita. Kemudian dimakruhkan yang telinganya cacat, entah bolong atau sobek. Bahkan dari ulama-ulama Syafi'iyah, cacat seperti ini, lubang seperti ini, itu juga masuk ke cacat yang pertama tadi, tidak sah. Ya, menurut ulama-ulama Syafi'iyah. Ya, tapi wallahu a'lam masih sah kalau cacatnya seperti ini atau sobek. Ya, telinganya sobek, terbelah. Kadang orang-orang juga ngawur, ngasih tanda ke hewan kurban itu di staples jamaah. Iya, di staples. Jadi bukan biasanya disepet ya, atau dikasih kalung atau apa. Ini tidak ada yang di staples memang. Alhamdulillah. Kemudian juga yang dimakruhkan yang cacat tanduknya patah, pecah, ya, dan yang lainnya. Ini juga tidak mengganggu keabsahan. Kalau ada yang tanduknya bagus, yang apa, Ustaz kan tanduk gak dimakan, Ustaz. Lapo kudu golek sing ono tanduke. Bukan masalah tanduknya dimakan atau enggak. Ini kita kurban, iya, kita ambil hewan yang terbagusnya. Karena ini ibadah kepada Allah. Artinya kalau kita beribadah itu jangan mau yang ecek-ecek gitu loh jamaah. Jangan mau pokok kambing, Ustaz. Pokok wedhus ngono lho. Jangan. Ini kebiasaan memang. Allah benar mengatakan dalam Al-Quran, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Kalian itu lebih mengedepankan urusan dunia, sedangkan akhirat lebih baik dan kekal. Contohnya ini, kalau masalah dunia, wah maunya yang paling bagus, paling sempurna. Mobil maunya yang paling bagus,
Rumah maunya paling bagus, motor maunya yang paling bagus, HP maunya yang paling bagus, bojo maunya yang paling Untuk urusan dunia maunya yang paling perfect. Ono cacat-cacat sidik, biasanya gak gelem ngomong. Ono berat-berat sidik mobilnya, ya ada apa ini sedikit cacat sedikit, HP-nya nggak mau, cari yang paling bagus. Tapi kenapa untuk urusan ibadah kok nggak kayak gitu? Apa katanya? Wah, kan kalau perkara dunia kan kita pakai terus, Ustaz. Mobil, rumah, HP, pakaian, kan itu kita pakai terus. Beda sama kurban. Kalau kurban kan cuman beli, disembelih, sudah selesai ceritanya. Iya, selesai ceritanya, nggak ketemu lagi. Bukan syariat. Iya. Maka kebalik jemaah. Justru yang kita peruntukkan bagi Allah ini yang kekal. Sedangkan dunia kita ini kita tinggalkan. Allah mengatakan dalam surah An-Nahl, "Ma'indakum yanfad wa ma'indallahi baq." Apa yang ada pada kalian dari harta-harta duniawi itu akan kalian tinggalkan, akan sirna. Pakaian, ya rumah yang tadi kita harus perfect itu akan kalian tinggalkan. Dan apa yang kalian peruntukkan untuk Allah itu yang kekal abadi. Ya salah satu wedhus ini. Ya, jangan bilang terus selesai cerita, sudah disembelih selesai cerita. Enggak. Kalau itu amal soleh ketemu sampai di akhirat. Ya, Anda akan melihat amal ibadah tersebut. Allah mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu." Barang siapa yang mengerjakan amalan-amalan yang baik, ya, yang soleh, maka yarah, dia akan melihat amalan tersebut sampai di akhirat. Maka pilih yang paling bagusnya. Ya, pilih yang paling bagusnya. Baik, adapun adab-adab menyembelih. Tapi sebelumnya disunahkan untuk menyembelih sendiri. Kalau bisa, kalau mampu, jangan terus semangat mengamalkan sunnah, karena kata Anas bin Malik tadi, dzabahahuma biyadi, Nabi menyembelih dengan tangannya sendiri. Oh, berarti sunnah menyembelih dengan tangannya sendiri. Tapi dia kayak waras teko stroke. Dia baru sembuh dari stroke, megang pulpen saja masih lepas-lepas gitu. Sudah mau sok-sokan semangat apa? Menyembelih hewan kurban. Jangan, nggak mampu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Atau orang yang fobi sama darah. Ada orang-orang yang fobi sama darah. Awalnya semangat ya, begitu ketok darah sidik, semaput. Semaput ini belum selesai penyembelihannya sudah semaput dulu dia. Nah ini juga jangan, nggak layak menyembelih. Maka boleh diwakilkan, tapi ingat, mewakilkan kepada orang yang bertakwa kepada Allah. Jangan diwakilkan kepada orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah. Nah, ini peringatan. Jangan sembarangan menyembelihkan hewan kurban Anda kepada tukang jagal yang nggak bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara bentuk ketidaktakwanya kepada Allah, meninggalkan sholat. Ya, betapa banyaknya tukang-tukang jagal yang tidak melaksanakan sholat, meninggalkan sholat wajib, sholat fardu. Oke, apa sih? Banyak. Ya, maka jangan menggunakan jasa mereka ini. Mereka nggak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cari tukang-tukang jagal yang bertakwa kepada Allah. Ya. Maka kalau Anda bisa menyembelih sendiri, nyembelih sendiri. Nah, adapun nanti meceli, ya, menguliti, itu ya tukang jagal yang lebih ahli. Tapi yang penting penyembelihannya tadi. Baik, niat karena Allah. Ya, bukan untuk bikin Insta story, status WA. Ya, wah, besok beleh mampu berkorban, enggak, ya. Ini ibadah tetap harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tadi ini menyembelih sendiri. Menggunakan pisau yang tajam. Ya, diasah pisaunya. Ya, tapi jangan dicobakan dulu ke temen. Ya. Kemudian termasuk diantara adab yaitu tidak memperlihatkan pisau kepada hewan yang akan disembelih. Ini juga adab. Dan berapa banyak tukang-tukang jagal yang nggak paham adab ini. Ngasah pisau di depan hewannya. Ya. Nah itu jangan bilang, Ustadz kan hewan nggak punya akal. Iya, nggak punya akal. Tapi mereka punya apa? Ada perasaan. Iya, hewan punya perasaan. Buktinya ketika anaknya disakiti, ya dia datang untuk melindungi anaknya. Ya ketika anaknya sakit, dia
berusaha untuk merawat anaknya, masih ada perasaan dari hewan tersebut, ya maka nggak boleh menampakkan pisau di hadapan hewan yang disembelih. Kemudian memisahkan antara tempat penyembelihan dengan kandang, ya, orang atau kambing-kambing yang belum disembelih, jangan dijadikan satu. Nah, ini kita dapati sebagian tempat penyembelihan itu jadi satu sama kandangnya. Jadi kambingnya melihat temannya disembelih, mungkin anaknya disembelih, mungkin bojone disembelih, ngelihat mereka di depan matanya itu. Nah, itu haram, zalim. Nggak boleh berbuat zalim kepada hewan. Nabi SAW mengatakan, idza dzabahtum fa ahsinu dzibhah. Apabila kalian menyembelih, maka sembelih dengan cara yang baik. Kata Nabi, wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Hendaklah kalian tajamkan pisau kalian dan kalian buat tenang. Tuh, kalian bikin tenang hewan kurban kalian. Makanya diantara sebab kenapa hewan kurban ini kok pencilaan sana pencilaan sini, karena tukang jagalnya juga menakut-nakuti hewan kurban tersebut. Kalau hewan kurbannya tenang, tidak ditakut-takuti, maka dia akan tenang ketika mau disembelih itu. Ya, sebagaimana pernah ya kita lihat beberapa video orang-orang, entah orang Saudi, orang ya pokoknya orang luar negeri lah, nggak perlu rame-rame menyembelihnya itu, satu orang saja. Ya, satu orang saja, kambingnya ditidurkan, ya nurut deh, turu, dielus-elus. Satu orang, nggak ada yang sekarang nyekeli sikile, kan? Oh ya, satu orang saja. Terus kemudian disembelih, mulus, smooth, ya, mulus ya, halus, gitu. Ya, maka dibuat tenang hewan kurban itu. Ya. Karena ngomong kayak gini juga kadang belum nggak bisa balak-balik, kalau mbelih ditendangin terus sampai wedhus. Baik, ini cara menyembelih. Anak kira nanti bisa latihan sama sharing sama tukang jagalnya. Baik, yang terakhir, ini bacaan menyembelih. Yang wajib yang ini jamaah. Bismillah, Allahu Akbar. Adapun yang bawah, Allahumma taqabbal min fulan, ya Allahumma hadza minka walaka, ya, atau anni atau an fulan, disebutkan ini kurban milik siapa, ini hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah, tidak menjadi keabsahan hewan kurban tersebut. Ya, yang penting bismillah, karena Allah mengatakan dalam surah Al-An'am, wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullahi alaihi. Jangan kalian memakan sesembelihan yang tidak dibacakan nama Allah di atasnya. Tempat menyembelih itu disunahkan di tanah lapang, disaksikan oleh orang banyak. Ya, Nabi menyembelih yadbah wa yanhar bil musalla. Ya, musalla di sini maksudnya apa? Tanah lapang, jangan diartikan langgar loh ya. Ya. Karena ini termasuk syiar. Nah, waktu menyembelih yaitu setelah pelaksanaan sholat Id. Ya, kalau mau ditambahkan dengan sunnahnya para salaf, menunggu hewan ulil amri disembelih baru rakyat menyembelih. Ya, kalau mampu. Berakhir kapan? Sampai terbenamnya matahari di akhir hari tasyrik, tanggal 13. Ya, terbenamnya matahari, karena pergantian hari dalam perhitungan bulan itu terjadi kapan pergantian harinya? Maghrib, bukan terus jam 12. Ya, ada dulu berapa tahun yang lalu itu, ketika tahun baru Muharram, anak lagi anak tidur ini, saya lagi anak tidur, ya ngeleset jam 12. Tahu-tahu jam 12 malam ada petasan, ada petasan. Dia jarak beberapa ini dari tempat kita. Ternyata setelah kita cek, orang-orang ini lagi merayakan tahun baru Muharram. Lagi merayakan tahun baru Muharram. Maka kita bilang, yang pertama sudah bid'ah, tidak ada perayaan tahun baru Muharram. Terus yang kedua, salah jam. Ya, salah waktu, wis ket mang pergantian tahunnya sudah dari tadi maghrib, inti kok jam 12. Nah ini. Ya. Nah, hasil hewan kurban
dimakan, disedekahkan, dan disimpan. Jadi meskipun sampean tidak suka kambing jamaah, usahakan makan. Ya, meskipun cuma satu saja, usahakan makan. Karena ini bukan kambing biasa ini. Ini kurban. Nggak sama sate yang Anda beli di pinggir jalan, beda. Bukan rasanya loh ya, tapi apa? Keberkahannya, barokahnya. Karena ini sesembelihan ibadah yang disembelih dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Usahakan makan. Ya, meskipun cuma sedikit, usahakan makan. Kemudian disedekahkan kepada orang lain atau disimpan untuk keesokan hari. Seperti ada sebagian orang itu yang dia beli kambing itu, harga kambing itu sama dengan harga makannya selama 1 bulan. Maka akhirnya dia simpan kambing itu untuk makannya dia selama 1 bulan itu. Ya, karena kalau disedekahkan semuanya nggak makan dia. Nah, ini juga diperbolehkan. Maka tidak ada hasil hewan kurban didol, haram hukumnya. Harta yang didapatkan dari menjual hasil hewan kurban haram. Tapi yang menjual adalah yang kurban, pemilik kurban. Adapun kalau sudah dihadiahkan kepada orang lain, maka itu miliknya dia. Mau dia makan, mau dia hadiahkan lagi kepada orang lain, atau bahkan mau dia jual, boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh itu adalah pemilik kurbannya itu. Maka hati-hati, jangan menggunakan hewan kurban untuk mengupah jagal. Nggak boleh. Ya, banyak terjadi di antara kaum muslimin, upah jagal dipotong sama harga kulit dan kepala dan kaki misalnya. Jadi kalau jagal misalnya 200.000, terus kemudian dia bilang, Pak, ini kaki, kulit, kepala, jeroan sampean bawa, ini kalau ditaksir ya 50.000 lah. Nah, karena sampean 200.000, maka dipotong ini 50.000, tak kasih 150. Ini haram. Berarti dia menjadikan hewan kurban ya sebagai upah untuk jagalnya. Nggak boleh. Demikian juga penyelenggara panitia kurban. Ya, panitia kurban hendaklah paham tentang hukum ini. Nggak boleh dia sembarangan menjual kulit, menjual kepala, menjual kaki tanpa seizin dari pemilik hewan kurban itu. Dia cuma sebatas wakil. Ya, panitia kurban ini hanya sebatas wakil, hanya mewakili saja. Kalau yang punya kurban tidak mengizinkan untuk menjual atau ya menjual kulit, kepala dan yang lainnya, nggak boleh dijual, haram. Itu bukan milikmu itu. Maka harusnya ada MOU, ada apa? Ya, perjanjian. Anda nyerahkan kambing ke masjid, panitia kurban. Maka dibilang kepada dia, Pak, ini nanti kulitnya, kepalanya atau apanya, ini saya berikan kepada DKM masjid, kepada panitia kurban. Nah, karena sudah menjadi sudah jadi milik panitia, maka boleh dimanfaatkan oleh panitia untuk dijual. Boleh, karena itu sudah menjadi miliknya. Ya, tapi kalau panitia ujuk-ujuk langsung jual tanpa ada ya perjanjian, perbincangan seperti itu, nggak boleh, haram. Itu bukan haknya dia. Nah, ya, diantara dalilnya Ali bin Abi Thalib. Ini yang terakhir ya. Pelarangan potong rambut, kuku, dan bagian tubuh apapun. Ini sudah tadi dalil yang kita sampaikan tadi. Ini hanya yang berkurban. Adapun keluarganya, boleh nggak? Boleh. Dan itu hanya ketika dia sudah niat kurban. Kalau dia belum niat kurban, maka boleh dia potong kuku, potong rambut meskipun sudah masuk 1 Dzulhijjah. Contoh, saya ketika masuk 1 Dzulhijjah, saya ini belum ada niatan kurban. Belum niat kurban, kenapa? Nggak punya uang. Ketika tanggal 8 Dzulhijjah, tahu-tahu ada teman bayar utang. Langka memang ya. Iya kan? Langka memang ini. Jarang terjadi. Tahu-tahu ada teman bayar utang, padahal nggak ditagih loh. Tahu-tahu bayar utang. Nah, baru kemudian ketika itu saya niat, wah, iki
ada uang, pegang uang, saya mau beli hewan kurban. Nah, sejak saat itu baru saya dilarang untuk memotong kuku dan motong rambut. Sebelumnya saya masih boleh potong kuku, potong rambut karena belum apa? Belum niat, meskipun sudah masuk 1 Dzulhijjah. Ya. Demikian juga yang syak, yang ragu. Maka dilihat kemungkinan terbesarnya. Kalau kemungkinan terbesarnya dia bisa berkorban, artinya cair uangnya, kemungkinan besarnya, maka dia tahan tidak potong kuku dan tidak potong rambut. Tapi kalau kemungkinan besarnya dia nggak cair uangnya, ya maka berarti dia boleh potong kuku dan potong rambut. Ya, seperti misalnya tadi Anda punya piutang, teman Anda punya utang sama Anda. Dia janji katanya nanti tanggal 8 Dzulhijjah saya bayar utangmu lunas. Ya, katanya kayak gitu. Cuman Anda sudah lihat ini kemungkinan enggak kayaknya ini. Iya, karena ngelihat kebiasaannya dia, terus ngelihat apa lagi? Ngelihat ternyata dia juga kesulitan ekonominya, ya. Dan ternyata bukan cuman kita yang dibilangi kayak gitu. Wake dibawa ngomong dikandani ngono kabeh. Ya, naudzubillah. Semoga Allah menjauhkan kita dari hutang-hutang seperti itu. Maka kemungkinan besar nggak dibayar, maka berarti Anda tidak meniatkan untuk berkorban. Kalau dibayar ya korban, kalau enggak ya tidak jadi korban. Dan kemudian puasa di hari tasyrik, nah haram hukumnya, nggak boleh. Karena kata Nabi, ayyamut tasyrik, ayyamul akli wasyurbi. Hari-hari tasyrik adalah hari-harinya makan dan minum. Ya, nggak boleh seorang berpuasa di hari-hari tasyrik tersebut. Nah, ini sudah tadi menjual hasil kurban. Ali bin Abi Thalib mengatakan yang paling penting yang terakhir ini. Wa alla u'tiyal jazzar minha, dan kami tidak memberi upah jagal dari hewan kurban itu, dari daging hewan kurban itu. Qal nahnu nu'tihi min indina, kami memberikan upah dari harta kami sendiri. Ya, beda dari hewan kurbannya itu. Nah, kita jamaah selesai pembahasan tentang kurban. Wallahu a'lam bishawab. Karena ini nggak ada tanya jawab ya. Tadi kan panitia kalau nggak ada pesan, nggak ada amanah dari sohibul kurbannya untuk dijual, nggak boleh menjual ujuk-ujuk aja. Ya kan menjualnya kan sudah nggak boleh kan? Sohibul kurban kan nggak boleh menjual kok dia. Memberikan. Ya apa sih maksudnya? Tadi panitia ujuk-ujuk menjual nih. Iya. Kalau nggak ada amanah dari atau pesan dari Sohibul kurban. kurbannya, kan menjual nggak boleh. Iya, berarti dia kan posisi panitia ini kan salah kan. Sohibul kurban kalau mau pesan nih berarti jualan ini ya. Kan enggak, sohibul kurbannya enggak mempersyaratkan gitu. Ini saya serahkan kepada Anda, saya sodako, saya hadiahkan kepada DKM Masjid tanpa dipersyaratkan jualan ya, enggak. Ya korban. Iya, terserah. Panitia yang diserahi ini boleh menjual. Iya, boleh. Boleh, karena itu sudah diserahkan kepada dia. Bukan maksudnya disedekahkan dulu kepada orang lain, baru orang lain itu menjual. Enggak kan, maksudnya DKM ini juga ya lembaga yang di situ apa istilahnya ada orang-orangnya, di situ yang memang berhak untuk menerima. Jadi ketika kita mengatakan kepada mereka nanti kulitnya, kepalanya saya serahkan kepada DKM. Ya panitia kurban. Saya serahkan kepada panitia kurban. Maka sudah menjadi miliknya panitia kurban tadi. Mau dibikin apa kulit biasanya gerambak. Iya, mau dijual, mau dibikin makan sendiri, mau dimanfaatkan untuk apa terserah. Yang penting saya tidak mempersyaratkan kepada panitianya tadi, jual ini ya, nanti hasilnya untuk masjid misalnya. Berarti saya dapat pahala karena saya enggak boleh dipersyaratkan seperti itu, hanya diberikan saja. Jadi pada umumnya kita masjid kita di sini, jadi dari sohibul kurban kan turunan nih sapi. Berarti kan dia secara nggak langsung memberikan kuasa ya. Iya, mewakilkan.
Jadi panitia di situ kebanyakan kulit jual. Nah ya kan ada ininya. Ketika kita menyerahkan itu ada semacam Nggak ada sih, secara teknis nggak ada. Tapi pada umumnya, terus aku titip turunan ini ikut ini gitu aja. ya harusnya dipertegas. Kadang-kadang uangnya ini kan dipakai untuk operasional, kayak jagal apa, misalnya. Ya, harusnya dipertegas itu. Hal-hal seperti itu harus dipertegas. Kadang kalau itu hak kita jamaah, sohibul korban berhak atas semua yang ada pada hewan korban tersebut. Kalau sohibul korban mengatakan, "Dak, kulitnya balik no," harus dibalik no, dak? Nah, mana? Saya mau kulitnya. Kepala pisan sini, saya mau kepalanya juga. Haknya dia enggak? Haknya dia. Ya maka harus ada ditegaskan. Kalau di sana boleh enggak kulitnya diminta lagi? Nggak pernah ada sih. Misalnya, ya mungkin siapa tahu. Oh boleh. Boleh dikasihkan. Ya, iya itu. Jadi harus ada pembicaraan bahwa kulit, atau mungkin kita yang kurban, yang naruh hewan di sana, kita sudah tahu kalau di sana itu, Bakal dijual. ya kulitnya itu diberikan. Keumuman yang berjalan di situ, kebiasaan bahwa orang-orang di sana, meskipun tidak terucap, kulit itu otomatis diberikan kepada panitia. Ya, itu sudah menjadi hal yang berjalan di situ. Jadi kalau panitia menjual itu untuk operasional, misalnya tukang jagal apa sebagainya, itu hak ya berarti? Ya hak, nggak apa-apa. Bukan harus panitia memberikan lagi ke. Tapi ingat, yang sohibul kurban juga harus memberikan uang untuk upah jagal. Iya, nggak boleh dia langsung cul-culan, wis pak, iki yo, sak jagale pisan. Duh, jagalnya dari mana? Itu nanti kulitnya itu. Nggak boleh. Lihat, Ali bin Abi Thalib mengatakan, nahnu nu'tihi min indina. Kami membayar jagal dari harta kami sendiri, bukan dari bagian hewan kurban. Ya, maka nggak boleh. Ya, sohibul kurban mengatakan demikian. Wis ya, ini sak operasional pisan, nggak boleh. Apa itu, Pak? Ya, maka harus tetap membayar biaya operasional. Mungkin yang dijual hasil dari penjualan kulit itu sama panitianya itu, yaitu untuk hanya sebatas ya biaya ekstra ya, biaya ekstra yang muncul setelah, seperti spanduk. Spanduk dibebankan kepada siapa? Panitia. Ya, kresek, terus apa lagi? Ya, konsumsi tukang jagalnya lah atau apa. Nah, ini biaya-biaya ekstra. Adapun penyembelihannya tetap itu menjadi tanggung jawabnya sahibul kurban. Ya, harus dia mengeluarkan uang sendiri, nggak boleh dari hewan kurban tersebut. Ya, wallahu a'lam. Cukup jamaah? Jam 9 ya. Aku lupa lihada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.